Pak, kok sekolahnya sekolah bolanya kok namanya Henry Susilo, kan Bapak Lukit Asmara kan begitu? Oh, itu abang saya, bilang kan pemain nasional dulu, ada di Bukit Tinggi ya, seperti itulah. Jadi hasil karya kita itu tidak dihargai sama sekali gitu. Kalau masalah finansial itu kan inilah relatif ya, itu sebenarnya yang sangat-sangat menekan saya, batin saya di awal-awal sekolah bola ini berdiri, istilahnya gila tuh, kan gitu. Itu orang gila tuh, ngapain kan, duitnya nggak jelas, orang pun nggak mandang kan, istilahnya di Bukit Tinggi ini kan beratnya kita di bidang olahraga ini, terutama sepak bola kan, kita kan kota wisata, kota dagang, bukan kota olahraga, jadi sangat berat sekali untuk membelokkan gitu loh. Lagi ada anak yang mau saya latih, saya akan tetap melatih, kecuali tidak ada lagi satupun anak-anak Bukit Tinggi yang mau belajar, mau saya latih, otomatis. Tapi selagi ada apapun itu, memang sudah saya tekadkan sampai entah kapan. Kapan lagi dia datang karena nama Henry selama ini. Nama saya Lukit Asmara. Sekarang dari masih melatih ya, head coach di SSB Henry Susilo Bukit Tinggi ya. Hingga hari ini dari 97. Alamat SSB di depan pintu masuk Stadion Atasngare, Jalan Dr. Arifai, depan pintu masuk Stadion Atasngare Bukit Tinggi. Lapangan Atasngare hari Kamis jam 4 sampai selesai, terus pagi jam 8 sampai selesai. Berdirinya SSB ini berawal dari cerita ya, komunikasi sama Henry, ingin bikin sesuatu lah buat kota Bukit Tinggi yang mewakili kita, kan besarnya dari sepak bola ya. Kebetulan saya lagi nganggur, lagi lutut sakit, terus kebetulan di Jakarta waktu itu baru mulai ada SSB. Kebetulan saya main Jakarta, terus dibawa Coach Iwan, kau ngapain katanya. Besok pagi ikut aku. Datanglah aku ke situ, ke lapangan itu. Apa nih Coach? Bilang kan, ini sekolah bola namanya. Ini kayak bikin lah nanti. Bisa tuh main kayak diskusi katanya kan. Kalau ini bisa ditinggal-tinggal, nanti kayak bisa main lagi. Terus masalah nama kan memang dari awal kan kita sepakat kan namanya SSB Henry Susilo. Buat saya pribadi emang untuk mengenang abang saya sendiri. Masalahnya di Bukit Tinggi ini kan bukan kota sepak bola. Jadi mana tahu suatu saat ada anak Henry kan belum tentu beruntung kayak sekarang. Jadi kita berpikir, nanti abang gua kalau apes entah gimana kan, orang nggak tahu. Terus suatu saat ada anak-anak datang masuk sekolah bola, kan dia bertanya, Pak, kok sekolahnya sekolah bolanya kok namanya Henry Susilo, kan Bapak Lukit Asmara kan begitu? Oh, itu abang saya, bilang kan pemain nasional dulu, ada di Bukit Tinggi ya, seperti itulah. Sedang dalam masa yang sangat suram sebenarnya ya, dari era saya terakhir 90-an itu kan masih kompetisi hidup semua hidup. Sedang tidak ada kompetisi, tidak ada apa-apalah. Yang ada cuman paling pas ada event kayak misalnya Suratin gitu, ntar dikondisikan malah terus main gitu aja. Pengenalannya pun sangat sulit karena bahasa kitanya kan sekedar latihan bola kok bayar. Latihan bola kok serius-serius bana kan gitu. Mereka memang nggak paham apa itu untuk mendirikan sekolah sepak bola itu kan tidak sama klub biasa junior gitu yang sembarangan kan. Mereka memang pantas nggak tahu kan, waktu seperti seorang pelatih harus punya lisensi, harus punya tempat latihan tetap dan lain-lain gitu. Itu sangat-sangat berat sekali buat mentality seorang pelatih yang notabene kita kan pengen hidup dari apa yang kita kerjakan itu. Kayak saya melatih sekolah bola ini gitu. Itu sangat-sangat gimana ya? Kalau cerita itu saya campur baur lah. Berat sekali ya. Kayak contoh hasil. Orang nggak paham istilahnya binaan kita, apa yang kita kerja pagi siang malam itu dipakai tanpa tahu dia prosedur apa gitu. Seperti
Kita minta tolonglah disuratin SSB saya, jadi jelas pertanggungjawabannya. Nanti capnya, wah lu itu arogan, sombong, begitu. Sampai ya sekarang mereka baru paham kan, itu salah satu yang berat sekali. Jadi hasil karya kita itu tidak dihargai sama sekali gitu. Kalau masalah finansial itu kan inilah relatif ya, itu sebenarnya yang sangat-sangat menekan saya, batin saya di awal-awal sekolah bola ini berdiri, istilahnya memberitahu orang bahwa ini barang tidak jadi sendiri gitu loh, lewat proses segala macam berdarah lah. Di awal memang kita sendiri masih dalam taraf ini ya, apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, kita tanya, itu yang kita lakukan. Contoh pembagian klub dulu cuman karena keterbatasan pelatih cuman dibagi dua, remaja sama anak-anak. Prosedurnya daftar, terus ada iuran bulanan dan beli seragam mereka kan. Di awal itu memang sangat sulit sekali. Akhirnya di awal itu kan semua Hendri yang modalin lah. Nah, dengan komitmen kita di awal kan nggak mungkin saya ngelatih sendiri, kita komitmen bawa teman. Pertama itu sekitar hampir 100-an lah, 80-90-an ada. Tapi yang ramai itu yang remaja malah ada 60. Dulu saya belum punya lisensi, masih naluria. Saya pikir yang materi saya ada, saya bikin aja. Pengalaman dari ya, tapi anak-anak dulu kan memang banyak yang mau gitu. Malah di awal-awal itu kita termasuk salah satu yang produksi di Sumbar, kayak ke PPLP kan. Malah sampai akhirnya ke Prapon. Di PPLP kita pertama itu ada si Sukendra Restu Bima, terus ada Puji Lisdianto, ada Taufik Hidayatullah, terus Tri Rahmat Riyadi, ya, yang sampai sekarang masih aktif. Generasi terbaik itu eranya Tri lah. Itu banyak kayak si Kemal Pasang, kan sempat di Semen Padang juga, yang sekarang wasit. Ada Tri, ada Juriwanto satu yang sempat di Sriwijaya, kiper. Awal saya memasuk di SSB Hendri Susilo waktu saya di kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD saya sampai kelas 3 SMP menekuni dasar-dasar sepak bola di sekolah sepak bola Hendri Susilo ini. Banyak ilmu yang saya dapat di SSB Hendri Susilo. Sesampainya di kelas 1 SMA saya bisa masuk ke PPLP Sumbar. Mulai dari itu karir saya terus beranjak sampai sekarang. Saya masih bisa bermain di sepak bola profesional. Jadi begini, itulah kadang-kadang kita juga nggak paham sama diri kita sendiri kali ya. Banyak sekali orang yang bilang begitu. Gila tuh, kita kan begitu. Itu orang gila tuh, ngapain kan? Duitnya nggak jelas. Orang pun nggak mandang kan, istilahnya di Bukit Tinggi ini kan beratnya kita di bidang olahraga ini, terutama sepak bola kan, kita kan kota wisata, kota dagang, bukan kota olahraga. Jadi sangat berat sekali untuk membelokkan gitu loh. Kemauan mereka ke sesuatu gairah lain gitu, itu sangat berat. Jadi kebetulan saya ada darah Jawanya, itulah yang saya tularkan, ya kan? Saya sempat bilang, saya kan nggak rasis, saya nggak rasis, cuman begini. Dari zaman dulu kan kerja keras itu pasti orang Jawa. Nah, begini, jadi kan kalau latihan jangan hitung-hitungan, lu lari misalnya 10 keliling terus, wah, lu hitung-hitung gitu, nah latihan aja, ikhlas. Seperti itu, jadi etos kerjanya yang saya rubah. Jadi sama, anak SSB ini kan selalu ada yang baru. Tapi lucunya ya, saya memang kasar.
Memang udah karakter saya begitu di lapangan. Cuman niat saya enggak dapat. Cuman itu salah satu cara saya memaksa si anak ini. Anak-anak orang kan harus dipaksa untuk melebihi apa yang dia mampu kan. Pertama emang kaget. Ada yang langsung keluar, kabur kan. Tapi menurut saya begini. Setelah begitu adaptasi, saya hajar langsung ke mentality sekalian. Jadi pengalaman saya, kalau yang tetap itu insya Allah, kalau sekedar main amatir ya, kayak PSKB segala macam. Yang tidak, alhamdulillah juga. Kenapa? Anak seperti itu akhirnya juga nggak bisa karena nggak bakal bisa karena mentalitinya emang jelek. Jadi saya pangkas di situ aja, seleksi alam lah. Terima kasih ya. Memang ide ini datang dari Mas Lukit selaku pembina di SSB Hendry Susilo dalam rangka anniversary SSB Hendry Susilo. Kami memang memberikan apresiasi dan dukungan bahwa ini merupakan kegiatan yang harus kita dukung. Karena Bukit Tinggi notabene selama ini agak vakum di sepak bola. Kemarin sudah dimulai dengan Kapau Cup. Alhamdulillah semua SSB di Bukit Tinggi mulai bergeliat kembali dan itu yang kami harapkan. Apalagi Hendry Susilo lahir sejak tahun 1997 dan ini merupakan SSB tertua di Kota Bukit Tinggi yang notabene sudah banyak menghasilkan pemain-pemain untuk kota ini. Kita berharap sepak bola usia dini dan usia muda di Kota Payakumbuh, di Kota Bukit Tinggi semakin berkembang sehingga bisa bersaing dengan kota-kota lain seperti Payakumbuh, Padang Panjang, Sijunjung dan lain-lain ya. Harapan kita tentu Hendry Susilo selaku SSB yang paling awal berdiri di kota ini menjadi pionir untuk bagaimana membangun sepak bola usia muda dan usia dini ini sehingga lebih punya rasa kompetitif. Sehingga kita punya output dari SSB ini yang bisa menghasilkan talenta-talenta untuk timnas nantinya. Orang tua dari Khalid, sekolah SSB di Hendry Susilo. Saya lihat sekolah bola ini dapat mendidik anak saya untuk bekerja sama tentunya dalam kelompok, memupuk sikap kebersamaan tentunya. Awalnya kita kasih tahu, lama-kelamaan dia menyukai. Berarti inisiatif dari orang tua? Inisiatif orang tua dulu. Lama-kelamaan anak itu dia menyukai sendiri sepak bola itu. Awalnya dia masuk dari TK umur 6 tahun. Sekarang? Udah 13 tahun. Tadi bicara ulang tahun sekolah bola kan, otomatis lah dengan susahnya dana segala macam. Cuman dengan support teman-teman pelatih yang bantu saya, udah lah Kang, ayolah gimana kan kita harus menghargai lah kita sendiri. Oke, saya bilang kan. Jadi dengan modal iuran yang tidak seberapa dari anggota, saya beranikan aja. Intinya gimana supaya anak-anak ini kan, intinya anak-anak kita yang kita ulang tahunkan gitu kan. Ya, kita bikinkan kegiatan kayak yang kemarin ada Bukit Tinggi Agam Timur, sengaja yang deket ya, biar gampang semua. Itu ada 12 klub, kita bagi 2, kelompok umur 10 sama 12. Itu sengaja kita putar kompetisi penuh. Pertama biar mereka puas kan. Yang kedua biar jam terbang tinggi, terus pelatih-pelatih ini kan semakin lama biasanya kan dia kabur. Saya mau pelatih-pelatih ini akhirnya kan numpuk di situ, saya buka cerita begitu. Jadi masalah nanti kemananya harusnya begini, contoh nggak usah curi-curi umur lah. Kalau kita kan nanti nggak ada hadiahnya mau ngapain. Yang kedua itu kan salah. Nah, terus yang kita nanti komitmen kalau ngadain anak-anak jangan pakai hadiah uang lah kan. Itu nggak baik sebenarnya. Lebih bagus misalnya bola apa yang sifatnya bisa dipakai gitu. Mengenai keberadaan dari SSB Hendry Susilo di Kota Bukit Tinggi khususnya sangat-sangat bagus dan sangat mendukung perkembangan persepak bolaan di Kota Bukit Tinggi. Kenapa demikian? Karena dari awal berdirinya SSB Hendry Susilo tahun 1967 dan itu telah banyak membidani
lahirnya bibit-bibit berkualitas untuk kemajuan sepak bola di Kota Bukit Tinggi. Dan sampai sekarang masih eksis. Saya pribadi orangnya pantang lari dari apa yang saya buat, apa yang setelah saya mulai gitu. Kecuali bubar sendiri. Contohnya, selagi ada anak yang mau saya latih, saya akan tetap melatih. Kecuali tidak ada lagi satupun anak-anak Bukit Tinggi yang mau belajar, mau saya latih, otomatis. Tapi selagi ada apapun itu, memang sudah saya tekadkan sampai entah kapan.